Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kita bicara mengenai kunci kebahagiaan menurut Islam. Bicara masalah bahagia, siapa yang tidak ingin bahagia? Pasti setiap manusia ingin hidupnya bahagia. Karena itu mari kita bahas apa sih kunci kebahagiaan menurut Islam. Yang pertama, kunci kebahagiaan menurut Islam itu adalah apabila kita beriman kepada Allah, dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, itu adalah kunci kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah di hati kita. Ketika dekat hati kita dengan Allah, dengan beribadah yang baik, ya, dengan menjalankan segala syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, buat hati kita bisa tenang, bisa damai, ya. Dengan kita beribadah dekat dengan Allah, perbanyak mengingat Allah, dengan kita baca Al-Quran setiap hari, kemudian kita banyak zikrullah, itu akan bisa menenangkan hati kita dan akan menumbuhkan rasa bahagia. Jadi rasa bahagia itu bisa kita ciptakan ketika kita dekat dengan Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah, dengan beribadah yang baik kepada Allah. Ya. Nah, yang kedua apa? Agar hati kita bahagia adalah bersikap ikhlas dengan ketetapan Allah. Ikhlas, satu kata, tapi memang sangat berat ketika dipraktekkan, ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi memang kita harus ikhlas. Dan kadang kita merasa ya kehidupan itu sulit, ya, atau merasa sesuatu itu menjadi susah karena hati kita nggak lapang, hati kita tidak mau menerima ketetapan Allah, hati kita tidak ikhlas, ya. Tetapi seseorang itu ketika dia ikhlas menerima segala ketetapan Allah, baik itu sedih ataupun bahagia, senang, ya, itu bisa membuat hatinya itu penuh dengan keridhaan, ya. Karena ikhlas, apa yang terjadi pada dirinya pasti semuanya berdasarkan ketetapan Allah. Dia berhusnuzon kepada Allah. Apa yang dia alami pasti segala itu tidak akan sia-sia. Orang yang ikhlas dia selalu bersemangat. Orang yang ikhlas dia akan menampilkan aura-aura bahagia karena dia yakin setiap apapun yang dia hadapi, ya, dia merasa semuanya ini adalah karunia ketetapan dari Allah. Itu yang kedua, itu ikhlas dengan segala ketetapan dari Allah. Kemudian itu tadi, kalau dia sudah ikhlas, ya, nah, kunci bahagia yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari kita berislam ini adalah kita memiliki sifat syukur dan sabar. Orang yang banyak bersyukur, orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, bersyukur pagi hari masih ada, ya, nyawa, ya, yang bisa digunakan, ya, untuk bisa beramal saleh, ya. Kenapa kita setiap hari itu dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, masih dihidupkan oleh Allah dari tidur kita? Karena cintanya Allah kepada kita, karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk untuk melakukan amal saleh, karena amal saleh kita masih sedikit. Allah juga masih memberi kesempatan kita untuk bertobat karena dosa-dosa kita masih banyak. Sayangnya Allah, setiap pagi kita masih dibangunkan dari tidur kita karena Allah memberi kesempatan bagi kita untuk beramal saleh, perbanyak amal soleh dan bertobat. Itu adalah bahagia ketika kita bersyukur atas segala karunia dari Allah. Begitu juga dengan kunci bahagia itu adalah bersabar. Bersabar tadi yang bersama dengan ikhlas tadi, ya, bersabar atas ketentuan Allah. Ya, ketika ada kesedihan, ada kesulitan-kesulitan, dia yakin dia tidak sendiri, sumber kekuatannya adalah Allah, ini adalah ketanya dari Allah, dia minta kepada Allah, pertolongan kepada Allah, ya, doa-doa yang kusuk, doa-doa yang panjang, ya, dia minta kepada Allah, aku tidak sendiri ya Allah, ya, kalaupun aku punya masalah, tapi aku yakin ya Allah, Engkau lebih besar, Engkau lebih berkuasa atas masalahku. Masalahku pasti akan bisa diselesaikan ketika aku hanya meminta pertolongan kepadamu.
jalan keluar darimu. Nah itu asal kita yakin. Kadang-kadang jangan bersandar dengan kekuatan kita. Kalau kita bersandar dengan kekuatan kita, kita ini lemah, kita ini doif, kita ini fakir. Bersandarlah dengan kekuatan dari Allah. Kalau bersandar kepada Allah, karena Allah itu adalah sumber kekuatan dari hidup kita. La haula wala quwata illa billah. Sebutkan itu ketika kita ada ujian-ujian. La haula wala quwata illa billah. Ada Allah sumber kekuatan kita. Ya, nah di situ nanti akan rasa bahagia kita karena kita punya sikap bersyukur dan bersabar. Apalagi kunci kebahagiaan dalam Islam adalah itu tadi, husnuzon dan optimis. Orang yang bahagia itu dia hidupnya penuh optimis, penuh semangat, ya, tidak banyak rasa kecemasan, tidak dia ikuti dengan kesedihan, ketakutan yang kadang-kadang belum terjadi. Hidupnya optimis. Karena apa? Karena kalau dia yakin dia adalah yang dia lakukan yang benar, dia yakin dengan apa yang dia lakukan sesuai dengan syariat Allah, dia selalu bersemangat. Dia selalu optimis. Orang yang bersemangat, orang yang selalu optimis, badannya akan menjadi kuat dan dia juga akan bukan sifat bahagia, ya, karena kalau misalnya dalam tubuh kita ini ada namanya hormon endorfin, ya. Endorfin itu kalau kita misalnya banyak tersenyum, banyak berolahraga, banyak tertawa gitu ya, itu akan bisa membangkitkan hormon endorfin dari saraf otak kita yang bisa membuat kita juga bahagia. Jadi ada bahagia yang bisa juga dirasa dari hormon endorfin yang diproduksi di saraf otak kita. Jadi masya Allah, ya, jadi seperti itu. Jadi kita optimis, kita harus bahagia, kita harus semangat. Itu yang keempat. Apalagi supaya kita itu bahagia, ya, dalam Islam adalah bersifat qanaah, ya. Bersifat qanaah itu kadang-kadang manusia itu ambisinya sangat banyak, keinginannya sangat banyak. Apalagi kaitannya dengan urusan-urusan dunia. Urusan-urusan dunia itu kalau diikuti nggak selesai-selesai. Urusan dunia itu satu hal yang kita lakukan nanti, ya, ibarat itu kalau dikasih satu gunung emas, ya, kita akan minta gunung emas berikutnya. Itulah kadang manusia, kadang dia sangat tamak, ya. Oleh karena itu kalau kita diikuti dengan sifat qanaah, sifat yang bersyukur tadi dan sifat yang selalu memegang rambu-rambu Allah, dia akan selalu bersifat qanaah. Apa yang belum dia dapatkan, dia tetap merasa bersyukur, ya. Ketika dia sudah mendapatkan, dia tambah bersyukur lagi, ya kan. Sama juga berdoa, ya. Ketika dia ingin berdoa kepada Allah, ya, sesuai dengan keinginannya, ya kan, ya, dia tetap bahagia kalau sesuai doanya itu belum dikabulkan Allah. Karena bisa jadi doa itu masih dialihkan ke hal lain, ya. Jadi bahagia itu adalah ketika seseorang itu, ya, dia bersifat qanaah dan tidak tamak, tidak serakah, tidak zolim, ya, tidak mengambil hak orang lain. Karena apa? Ketika kita banyak melakukan kebaikan dan amal soleh, akan tenang hati kita, akan bahagia hati kita, akan tersenyum jiwa kita, karena kita bisa menolong orang lain, bisa melakukan kebaikan demi kebaikan, satu kebaikan, bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu akan mengembangkan sifat ataupun hormon endorfin, ya, yang saya katakan itu dari tubuh kita, sehingga kita menjadi pribadi yang riang, yang ceria, yang semangat, yang optimis dan bahagia. Dan yang terakhir, ya, ini perlu juga nih, ya, para pemirsa sekalian, bagaimana kita, ya, menjadi pribadi ataupun memiliki sifat yang bahagia. Jadilah pribadi yang pemaaf, ya. Kadang-kadang kita ini, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, apakah itu juga di keluarga, di tempat pekerjaan kita, banyak kan kadang sesuatu hal yang mungkin beda pendapat atau sesuatu hal yang kadang membuat kita itu kecewa, marah, ya, atau sedih. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari jadilah jiwa-jiwa, ya, yang pemaaf. Kesalahan-kesalahan orang lain lapangkanlah, ya. Jangan suatu kesalahan orang lain kita balas juga dengan keburukan itu dengan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Bahkan kalau bisa dengan kita doakan orang-orang yang tadi tidak baik dengan kita doakan supaya dia juga mendapat hidayah dari Allah, ya. Jadi kalau jiwa-jiwa yang pemaaf ini akan lega, ya, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa sakit hati. Memang berat, tapi kita harus mencoba karena kita ingin bahagia. Kenapa? Kalau kita dendam, kita marah, ya, kita kesal, itu akan menyakiti diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak tenang,
kita akan gelisah. Tetapi kalau kita katakan ya Allah saja Maha Pemaaf, apalagi hamba Allah seperti aku yang masih banyak kekurangan dan kekhilapan. Oleh karena itu jadilah pribadi yang pemaaf. Nah, itulah yang saya sampaikan ya, ada beberapa poin tadi ya, bagaimana menjadi kunci-kunci bahagia. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang bahagia selama semuanya masih dalam syariat-syariat Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Insya Allah kita akan bahagia di dunia, insya Allah juga bahagia di akhirat. Karena misi hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan kebaikan di dunia ini, tujuannya, niatnya adalah untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah, khilaf, saya mohon maaf lahir batin. Satu kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.